إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua DKM Masjid Al-Furqan yang saya muliakan dan saya hormati, pengurus DKM Al-Furqan yang saya banggakan, pengurus yayasan singkat IKMI, ketua yayasan IKMI yang saya muliakan dan saya hormati, pembawa acara yang selalu setia menemani kita di sini, alhamdulillah, dan hadirin hadirat, ada Sesumadi, alhamdulillah, dari keluarga kita semua sebagai pembina bacaan Quran dan tahfiz untuk kita semua. Ya, hadirin hadirat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silaturahim hari ini menjadi jembatan kita untuk mendapatkan ridho ilahi sekaligus kita bisa masuk surga bersama-sama di akhirat. Pertama dan utama kita menjadikan puji syukur hadirat ilahi Rabbina atas limpahan karunia dan nikmatnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka saling berwasiat kepada kebaikan dan kebenaran agar kita bisa selamat dunia dan bahagia akhirat. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Poin pertama bahwa kita ini sebagai makhluk adalah makhluk termulia. Posisi kita sebagai makhluk, maka kita adalah makhluk yang paling mulia. Allah lengkapi kita dengan beragam fasilitas yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Infitar, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Dialah Allah yang menciptakan kita dan menyempurnakan kita pada kesempurnaan yang paling sempurna. Itulah manusia. Jadi makhluk manusia, kita sebagai makhluk adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu baru dari sisi makhluk. Dari sisi manusia, kita sebagai posisi manusia, kita ini adalah umat terbaik. Jadi dari posisi makhluknya kita adalah makhluk tertinggi, makhluk paling sempurna. Dari sisi kita sebagai manusia, kita ini adalah umat terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Kuntum khaira ummah." Kalian itu adalah umat terbaik. Ini adalah penjelasan dari Allah untuk kita agar kita ini percaya diri bahwa dari sisi makhluk kita adalah makhluk terbaik. Dan dari sisi manusia kita adalah umat terbaik, insya Allah. Maka untuk itu kita harus menjaga kemanusiaan kita agar kemudian tidak terjun bebas kepada arah yang lebih rendah dan hina. Jadi kita harus menjaga kita sebagai manusia jangan sampai sama dengan binatang, sama dengan makhluk lain, karena makhluk lain itu tidak sempurna seperti sempurnanya manusia. Apakah mungkin kita jatuh ke tingkat yang paling rendah dan lebih hina dari makhluk yang lain, dari hewan, binatang ternak? Bisa. Ayat yang saya bacakan tadi itu menunjukkan bahwa kita bisa jatuh kepada
posisi di mana kita adalah makhluk yang paling hina karena sudah punya akal kemudian tidak digunakan akal kita. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf yang saya bacakan di muqaddimah tadi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam. Coba, Allah akan penuhi neraka jahanam itu dari mana? Bukan dari binatang, bukan dari hewan, tetapi kata Allah dari kalangan manusia dan jin. Yang akan memenuhi neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tetapi tidak dimanfaatkan hatinya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Teman-teman, alhamdulillah, tentu dari sisi bahwa tidak bisa melihat apa yang ada depannya, kita tentu bersedih hati. Tetapi tentu kita juga harus berbangga di hadapan Allah dengan ujian kita. Ternyata yang banyak orang yang punya mata tetapi justru tidak dekat dengan masjid. Alhamdulillah teman-teman, walaupun pun penuh dengan keterbatasan, justru lebih dekat ke masjid dibanding orang yang punya mata. Maka yang akan memenuhi neraka jahanam itu karena dari kalangan golongan jin dan manusia, karena punya mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mulai dari hari ini mari bertekad, saya ingin menjadi penghafal Quran, saya ingin menjadi orang terbaik, saya ingin kemudian dekat dengan kitab-kitab Allah. Walaupun saya punya penuh dengan keterbatasan, saya tidak akan kemudian merasa kurang percaya diri. Saya harus percaya diri di hadapan Allah bahwa walaupun saya punya keterbatasan, saya ingin menjadi orang terbaik Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Kenapa golongan jin dan manusia masuk neraka jahanam? Karena punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan firman-firman Allah. Maka manusia seperti inilah di samping di akhirat mendapatkan siksaan yang pedih, di dunia kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Coba, tadinya tinggi posisinya sebagai manusia terbaik dengan penuh kesempurnaan, tetapi tiba-tiba Allah turunkan derajatnya ke derajat yang paling rendah, yaitu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan dibanding binatang ternak. Kalau binatang ternak kan masih bisa disembelih dimakan bersama ya, bisa jadi korban, bisa jadi Idul Adha kita sembelih, kita makan bersama, direndam. Nah, biasanya kan direndam atau di mana begitu, dioseng-oseng bisa. Kalau manusia mau diapain? Nah, jadi itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mereka punya harta banyak. Iya, walaupun punya harta banyak, tapi kan punya kedudukan tinggi. Walaupun punya kedudukan tinggi, dan Allah telah buktikan Firaun yang punya jabatan tinggi tetapi tidak menggunakan matanya, akalnya, kemudian tidak menggunakan telinganya untuk memahami kekuasaan Allah dan berbakti kepada Allah. Akhirnya Firaun harus ditenggelamkan dan mereka menjadi orang yang sangat hina di mata Allah. Qarun juga sama, ditenggelamkan ke tanah ketika sudah sampai lututnya. Barang siapa yang bisa menyelamatkan saya, akan saya bagi sepertiga harta saya. Ternyata tidak ada yang mampu menyelamatkan karena Allah ingin menghinanya. Ketika sudah sampai bagian pusarnya, berteriak lagi, barang siapa yang bisa menyelamatkan saya, akan saya bagi separuh dari harta saya. Sampai ke lehernya, masih ingin membagi, aku sisakan sepertiga untuk saya, selebihnya aku akan sumbangkan kepada yang mampu menyelamatkan saya. Sudah sampai dekat matanya, dia pun berikrar dan bertekad, barang siapa yang bisa menyelamatkan saya, akan saya berikan seluruh harta saya. Coba, tiba-tiba harta tidak ada gunanya. Padahal selama ini dia kemudian sangat bangga dengan harta itu, tetapi karena Allah ingin menghinakannya, ingin kemudian mengeluarkan semua hartanya,
agar bisa selamat. Akhirnya tidak selamat juga. Tenggelam bersama dengan hartanya, karena ditenggelamkan oleh Allah sampai dicari Indonesia juga. Kan ada yang cari harta karun ya. Iya. Nah, padahal tenggelamnya di Mesir. Oh, sampai di sini harta karun. Luar biasa ini. Harta karun sampai ke Indonesia juga. Itu istilah. Betapa banyaknya harta dari Qarun, tetapi karena tidak beriman dan bertakwa, kata Allah tidak ada nilainya, bahkan lebih hina dibanding dengan binatang ternak. Itulah, maka kita harus menjaga kemanusiaan kita dengan cara apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita manusia termulia dan makhluk terbaik, Allah akan turunkan derajat kita lebih hina dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Disebut dalam surat At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami rendahkan derajat mereka ke tingkat yang paling rendah, lebih rendah dari makhluk-makhluk yang lain yang tidak punya kemudian kesempurnaan dari sisi otaknya, dari sisi kemudian matanya, dari sisi akalnya, tidak diberikan kepada makhluk lain. Tetapi kata Allah, aku akan hinakan dia lebih hina dibanding dengan makhluk yang tidak punya akal tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita tetap mampu menjadi orang terbaik, menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dan kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya? Mari kita lihat beberapa hadis untuk kita camkan bersama agar kita menjadi makhluk terbaik, menjadi orang terbaik, memiliki amal terbaik, dan surganya nanti menjadi surga terbaik. Pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita ini menjadi manusia terbaik dan tetap kemudian terpelihara kemanusiaan kita sehingga kita tidak jatuh posisinya ke lebih hina daripada binatang ternak. Satu adalah belajar. Saya sudah sebutkan tadi, belajar dan mengajar Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Quran. Jadi orang yang walaupun terbatas dari sisi pandangan, tetap dengarkan dengan baik. Dan ada teman-teman saya dulu waktu di pesantren juga, ada 2 murid saya yang kemudian keduanya tunanetra tapi tidak berhasil. Satunya agak lumayan banyak hafalannya, tetapi satunya kayak sekarang tetap tidak bisa jadi hafiz Quran. Ya, karena suka bolos dia. Bolos, sekali hadir, 5 kali tidak hadir, sekali pulang kampung, cuma sebulan di pesantren, pulang ke kampungnya 5 bulan. Ya bagaimana mau berhasil? Akhirnya ya tidak berhasil juga. Yang satunya itu lumayan dan sudah menikah, sekarang punya anak 4, alhamdulillah. Ya, kalau tidak berhasil 30 juz, dia bertekad anaknya jadi hafiz Quran 30 juz. Kalau dia mungkin juz 30 ya, lebih dikit lah ya. Alhamdulillah. Jadi itu harus kita. Jadi menjadi manusia terbaik, Allah tidak melihat dari sisi bentuk tubuh, tidak. Tetapi manusia itu menjadi manusia terbaik kalau dia belajar dan mengajarkan Quran. Hadis Bukhari. Jadi sekali lagi yang sudah bisa mengajar. Ustaz Supardi alhamdulillah sebentar lagi akan memiliki rumah tahfiz, alhamdulillah. Kita doakan bersama supaya berhasil. Kemudian di tengah keterbatasan beliau, dia kemudian mampu memperlihatkan di hadapan Allah bahwa saya ingin menjadi manusia terbaik dengan membuat semacam pesantren Quran atau rumah Quran. Bisa dicontoh juga seperti yang di tempat-tempat lain, bisa insya Allah, sehingga itu akan dikenang sepanjang hayat bahwa di tengah-tengah keterbatasan masih tetap bisa berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tetap menjadi manusia terbaik dan ini tidak melihat dari sisi kesempurnaan tubuh kita ya. Allah kata Rasul menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Jadi itu yang kedua ya, supaya kita menjadi orang terbaik, mari kita baik-baik kepada keluarga ya. Pak Isam ini alhamdulillah dia adalah orang yang kepada keluarganya. Alhamdulillah. Dan kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga.
Ini kelebihan Islam, teman-teman. Kelebihan Islam di sini. Biasanya orang itu banyak yang baik-baik di luar. Kalau ke kantor baik kepada teman kerjanya. Kalau dia ketemu dengan sesama alumni, baik kepada sesama alumni. Kemudian kalau dia ketemu di pasar, baik orangnya. Begitu kembali kepada keluarganya, jadi orang-orang kepada keluarganya. Ini kurang bagus ini. Itu bukan orang terbaik. Orang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Rasul, aku adalah orang terbaik kepada keluargaku. Bagaimana cara baik kepada keluarga? Rasul mempraktekkan. 1, tidak pernah memanggil istrinya dengan namanya. Harus ada ininya, ada kunyahnya lah. Nama kesukaannya. Contohnya ya, sering kita dengar, ya Umairah, wahai pipi kemirah-mirahan. Nah, bisa juga kita panggil istri kita dengan siapa? Wahai hidung mancung. Apalah begitu yang disukai. Wahai si cantikku. Pokoknya senang-senang lah gitu ya. Nah, itu 1. Jadi panggilannya jangan nama aslinya ya. Namanya umpama Sumini, sini. Contoh. Jadi dipanggil dalam panggilan yang indah begitu ya. Namanya wanita itu suka yang indah ya, indah. Wahai si pujaan hatiku, apalah pokoknya jangan panggil dengan namanya secara langsung. Yang kedua, bagaimana Rasulullah baik kepada keluarganya? Kalau seandainya kemudian itu minum dengan memakai gelas, maka Rasulullah memerintahkan istrinya dulu. Wahai istriku, minum ini air ini dengan gelas ini ya. Ya, akhirnya istrinya minum. Kemudian Rasulullah mencari di mana tempat bibir istrinya minum, di situ juga dia minum. Nah, itu yang bagusnya begitu. Nah, dicari situ. Oh, tadi pakainya mana ya? Di gelasnya mana ini? Oke. Kemudian bibirnya tadi mana? Di sini. Rasul minum dengan tempat bekas bibir istrinya. Nah, kalau kita kan kadang juga begitu, tapi ada komentarnya, kok bau banget ya? Ada kalanya begitu. Jengkol. Ada kalanya begitu. Jangan komentar ya, jangan. Jadi cari ini bekas-bekas ini ya. Itu bagian dari bagaimana Rasulullah SAW kemudian memperhatikan istrinya dan baik kepada keluarganya. Satu ketika Rasulullah kemudian diundang oleh tetangganya, kebetulan masih Nasrani. Rasulullah, wahai Muhammad, aku sudah siapkan makanan di rumah. Ayo kita makan bersama di rumah saya. Kata Rasulullah, ini juga sambil menunjuk istrinya. Istri saya diundang juga. Kata dia, enggak. Kamu doang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, saya enggak mau. Nah, akhirnya orang itu kembali lihat makanan di rumah lagi. Ada enggak buat istri Rasulullah? Akhirnya setelah lihat kembali lagi, wahai Rasulullah, makanan paling enak untuk kau wahai Muhammad. Kata Rasulullah, istri saya juga diundang. Enggak, lagi-lagi tetap enggak. Kata Rasulullah itu enggak, saya juga enggak. Akhirnya ketiga kalinya datang lagi orang itu dan kemudian Rasulullah dipanggil lagi. Rasulullah sudah siap tuh. Kata Rasulullah, istri saya dipanggil juga. Kata orang itu, iya. Rasul mengatakan, oke, kalau begitu aku ingin bersama dengan istri saya makan bersama di sana. Artinya setiap kali ada makanan bersama, istrinya diikut sertakan. Tidak seperti sekarang kan, kalau dia diundang, walaupun diundang istrinya juga, jangan kesana ya. Kenapa? Malu-maluin, jangan. Harus ikut bersama. Itu tanda baiknya kita kepada keluarga ya. Jadi diajak juga ikut bersama dalam suka dan duka. Ada makanan enak, kita ajak bersama. Artinya apa? Kalau ada kelebihan rezeki, sesekali dia diundang kemana, kita ke rumah makan, berkurang di sana, sambung rasa di sana. Itu bagian dari berbuat baik kepada keluarga. Bagaimana istri memperbuat baik kepada suaminya? Kata Rasulullah, 3 tanda istri solehah. Tanda 3 apa? Istri soleh itu ada 3 tandanya. Apa itu? 1, walaupun enggak ini teman-teman enggak melihat mungkin, tapi bisa merasakan. Kata Rasulullah, idza nadarta ilaiha sarratka. Apabila engkau memandangnya, dia tersenyum. Tahu ya? Gelap. Ini pipinya dipegang-pegang kira-kira tersenyum lah dia.
Nah, jadi dia senang. Nah, bisa kerasa lah, bisa kerasa ya. Ini senang apa enggak gitu ya. Jadi ketika kita kemudian bersama dia kemudian tersenyum. Bukan saja di awal bulan, bukan saja kalau ada kresek-kresek begitu. Bukan saja kalau seandainya diajak makan, pokoknya istri salihah kapan dan di mana saja dia senang bersama dengan suaminya. Alhamdulillah. Nggak pernah keluar kata-kata aku bosan hidup bersamamu, enggak. Justru dia senang selalu bersama dengan suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda istri salihah itu adalah idza amartaha ta'atka, apabila engkau suruh dia taat kepadamu. Ibu, Mi, bikinkan kopi siap wahai suami tercintaku. Jadi nggak ada komentar. Jangan komentar dulu, baru juga bangun. Nggak usah komentar, langsung aja buatkan dia untuk ini istri salihah. Mas beri masakan yang enak, insya Allah siap. Pokoknya siap belum dia mah. Nah, itu tanda istri salihah. Tuh dengar tuh. Dengar dia dengar. Dia dengar. Makanya disampaikan supaya berbanding. Suaminya menjadi soleh, istrinya juga menjadi salihah. Yang ketiga, kata Rasul, "Idza ghibta anha hafizatha nafsaha wa malah." Apabila suami tidak di rumah, istri menjaga diri dan menjaga harta suami. Jadi kalau suaminya tidak di rumah, dia jaga diri, enggak keluar kemana-mana begitu ya, enggak main handphone kemana-mana. Tetap di rumah. Kalaupun keluar, dia izin kepada suaminya, wahai suamiku, ada undangan ke sini, boleh nggak saya ikut? Boleh, tak baru, ya. Dan harta juga, jangan royal kalau suami tidak di rumah, ya. Karena kalau harta suami ya, kalau harta sendiri boleh ya, boleh silakan saja. Karena itu tidak butuh izin suami. Tapi kalau harta suami dijaga dengan baik, itulah tanda istri salihah versi Rasul. Menurut Rasulullah SAW, satu, apabila engkau bersama atau tadi memandangnya, dia senang, dia tersenyum, dia tertawa. Yang kedua, apabila kemudian engkau suruh, dia taat kepadamu. Dan yang ketiga, apabila engkau tidak di rumah, dia menjaga diri, artinya istri menjaga diri dan menjaga harta suami. Bagaimana suami yang baik? Tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan baik, termasuk memberi nafkah kepadanya, dan kalau ada kelebihan rezeki dia kemudian tambah nafkahnya. Itu bagian dari kebaikan suami kepada istrinya, termasuk memberikan bimbingan agama. Karena yang paling terpenting lagi adalah tanggung jawab menyelamatkan istri dan keluarga adalah menyelamatkan dari api neraka. Itu tanggung jawab suami. Qu anfusakum wa ahlikum. Itu yang kedua. Jadi kata Rasulullah, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang kepada keluargaku. Coba, dari 9 istrinya nggak ada yang ngeluh-ngeluh dia. Nah, kalaupun ada cemburu di antara mereka, Rasul menyelesaikan dengan penuh senyuman. Satu ketika istrinya Rasulullah kemudian datang ke rumah Siti Aisyah, kemudian membawa hadiah, kemudian Siti Aisyah mempersilahkan memakan roti, tapi istrinya Sofia ini nggak mau. Akhirnya Siti Aisyah marah begitu, lalu mengambil roti itu, lalu ditempelkan di wajah Siti Sofia, sampai wajahnya itu penuh dengan apa? Roti begitu, roti basah kan ya. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu, sambil ketertawa. Kata Rasulullah, wahai Sofia, ambil juga roti, tempelkan juga ke mukanya Siti Aisyah. Lalu Rasulullah kemudian tertawa menonton mereka, rasain loh. Nah, begitulah cara Rasulullah menyelesaikan masalah kalau terjadi masalah di antara istri-istrinya. Jadi istrinya itu apa ya? Walaupun ada kecemburuan, tetap saja Rasul mampu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah di sini kelihatannya tidak ada yang sampai 2 istrinya, satu aja kan ya? Yang kedua, enggak satu-satu semua, insya Allah. Itu jadi lebih bisa kemudian mengendalikan dan berbuat baik kepada keluarga, sehingga insya Allah akan mendapatkan ridho Allah dan kemudian akan diberi di akhirat berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah di samping kita dengan penuh keterbatasan, kita bisa menjadi manusia terbaik. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi di sini tidak melihat bahwa apakah orang itu bisa melihat, apakah orang itu punya kelebihan hebat. Enggak mesti. Yang penting kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas.
Orang terbaik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Apa saja kita bisa mampu, yang mampu kita lakukan. Alhamdulillah teman-teman banyak yang kemudian bisa refleksi. Itu bagian dari memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ini pegang-pegang ininya badannya, ini orang miskin ini. Orang kaya dipijitnya lebih keras-keras dikit. Oh, kok keras amat? Karena Anda kurang berinfak ini. Saya tahu tanda-tandanya ini. Kalau orang miskin pelan-pelan ya. Kenapa ini bapaknya gizi? Jadi kata apa? Di situ jadi anfa'ul linnas. Bagaimana kita memberi manfaat kepada manusia? Saya dulu sering pijit di sini, tapi sekarang sudah enggak karena saya refleksi yang ada sekaligus ada yang bekamnya. Di Tridaya di sini, di Tridaya Nuansa nih. Masuk ke dalam, belok kanan, itu situ dulu ada. Jadi Al-Ittihad depan ini, kiri dikit ya. Terus ada di situ, kayaknya masih hidup kali ya. Ada nggak di sini teman-teman yang dari Tridaya, Nuansa? Ada Ustadz. Di situ dulu ya sudah lama tapinya. Sekarang lebih banyak di ini di yang ada bekamnya, karena sudah direfleksi langsung dibekam keluar darah kotornya sehingga lebih ini. Anak kalau bisa dikembangkan begitu bagus juga. Ada pelatihan bekam, sehingga selesai dipijit langsung kemudian dibekam, insya Allah peminatnya akan banyak. Itu juga bisa menjadi ide dan masukan buat teman-teman. Walaupun kemudian nanti buat asisten sehingga itu kemudian bisa lebih baik lagi dan kemudian lebih masyarakat lebih tertarik lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, intinya beri manfaat kepada manusia. Kalau ada mungkin pertemuan seperti ini memberi manfaat kepada manusia. Ada teman-teman tadi sakit sudah disembuhkan, kemudian saling membantu antara satu dan yang lain dan lain-lain sebagainya. Yang penting bukan saja mengurusi diri sendiri, tetapi bagaimana mengurusi orang lain. Setelah kita mengurusi keluarga, ternyata orang terbaik pun adalah orang yang suka mengurusi urusan orang lain. Ingat, para ulama menyebutkan barang siapa yang suka mengurusi urusan orang lain, artinya memecahkan masalahnya, memberikan solusi atas apa yang dihadapi, Allah akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita kan setiap manusia punya masalah, tetapi ketika kita terjun menyelesaikan masalah orang lain, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Itu saya kira yang ketiga. Pertama, bagaimana kita menjadi orang terbaik dengan belajar dan mengajarkan Quran. Yang kedua, bagaimana menjadi orang terbaik? Kita baik kepada keluarga, baik kepada anak, baik kepada istri. Yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat, bagaimana menjadi manusia terbaik adalah panjang umur, baik amal. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya. Jadi panjang umur itu bagus juga. Yang umur 60 tahun itu juga bagus, alhamdulillah. Cuma harus dibarengi dengan amal yang baik ya. Jangan lupa amalnya juga baik. Jadi tidak meratapi diri, kenapa begini ya Allah, yang suka melamar di depan rumah, nggak boleh begitu. Pokoknya yang sudah tua-tua umurnya 60 tahun ke atas tidak boleh berpisah dengan tasbih, tidak bisa berpisah dengan apa gitu ya, dengan handphone yang ada aplikasi Qur'annya. Bisa kebaca ya? Nggak bisa ya? Ada yang bisa? Alhamdulillah. Bagus, masya Allah. Yang begitu. Jadi di samping panjang umur harus baik amalnya. Saya seringkali memperhatikan orang-orang yang depan rumah melamun. Ngapain gitu? Umur 60 tahun ngumpulnya di pos RW main gaplek. Main gaplek. Itu menyesali pensiun, Ustaz. Apa? Menyesali karena udah pensiun. Udah pensiun. Ya Allah. Justru diberi kesempatan pensiun itu lebih 55 tahun, 58 tahun supaya bisa di akhir hayatnya lebih mendekatkan Allah sebelum menghadap kepada Allah. Itu sebenarnya cuma sekarang meratapi meratapi nasibnya karena sudah pensiun. Justru karena sudah pensiun itu akhirnya kemudian menyerahkan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Itu dia.
Ini pernyataan dari Rasulullah. Jadi kalau kita panjang umur kemudian nggak nambah-nambah amal, wah itu adalah manusia terburuk. Itu yang akan kali terjun bebas derajatnya ke derajat yang paling rendah, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah terakhir, bagaimana caranya supaya kita kemudian selalu baik? Maka sering-sering isi waktu-waktu kita dengan ke masjid. Ada panggilan azan walaupun penuh dengan keterbatasan, segera ke masjid. Seperti juga Ummi Maktum ketika kemudian datang menghadap kepada Rasulullah, apakah saya ada keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Kata Rasul, ada, karena engkau adalah buta, tidak bisa melihat, sehingga ada rukhsah. Begitu orang itu sudah keluar, Ummi Maktum mau keluar meninggalkan majelis Rasulullah kemudian kembali bertanya, wahai Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan? Kata dia, aku dengar azan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu nggak ada rukhsah. Saya cabut tadi, nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Coba. Artinya apa? Bahwa ternyata seorang muslim itu apapun keterbatasannya tetap saja harus selalu berada di masjid. Apalagi kalau ada azan berkumandang, ada kemudian pengajian, mari kita sempatkan diri untuk datang ke masjid. Karena kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, sehingga Allah menyandarkan namanya ke masjid. Baitullah, rumah Allah itu kan masjid, ada nama Allah. Begitu mulianya tempat itu, sampai-sampai Allah sandarkan namanya Allah, Baitullah, rumah Allah, itulah masjid. Maka masjid adalah tempat yang paling dicintai di atas permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berada di masjid, maka kita adalah bagian dari orang yang dicintai. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, dari keluarga Allah. Teman-teman selalu berada di masjid, maka itu sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, wa abghadul biladi ila suwaquha. Tempat yang paling dibenci, tempat bukan orang. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Pasar. Jadi yang suka di pasar-pasar mulu, ini tempat itu kenapa paling dibenci? Karena biasanya kalau di pasar itu dengar azan nggak peduli. Kalau kemudian ngobrolnya terkadang omongan porno, omongan gibah, akhirnya tidak terkendali. Kalaupun jualan terkadang kemencuran dalam takaran dan timbangan. Kemudian juga di sana setiap saat bisa melihat aurat orang lain, aurat wanita dipandang, dipelototi. Itu akhirnya disebut dengan tempat yang paling buruk adalah pasar. Ini tempat ya. Kalau orang kemudian bisa berzikir, berarti orangnya baik. Walaupun tempat itu tidak baik, tetapi tetap orangnya dikategorikan sebagai orang baik. Bawa tasbih ke sana, bawa kemudian Quran, baca Quran. Kalau tidak ada pembeli, insya Allah orang itu tetap dianggap sebagai orang terbaik. Walaupun tempatnya adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman, mari kita biasakan diri untuk selalu berada di masjid, karena itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan kalau seandainya ke pasar, jangan lama-lama. Selesai beli sesuatu sesuai kebutuhan kita, segera kembali. Walaupun teman-teman tentu tidak bisa melihat orang lain, tetapi bisa saja mendengarkan kata-kata sia-sia dari orang lain. Itu bisa menambah pundi-pundi dosa, sehingga akan membahayakan keselamatan kita. Itu saya kira bagian dari bagaimana kita menjaga agar kita tidak turun derajat. Karena ancamannya besar kalau kita tidak menjaga diri dan kemudian tidak memanfaatkan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Bisa saja kita kemudian akan turun derajat ke derajat yang paling rendah, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.